hari ini? Tidak. 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 Tidak senang. Oh pulang. Siapa yang nggak mau pulang? Oh berarti pada mau pulang deh. Oh nanti. Sudah siap tadi? Oke. Pintu teater 1 telah dibuka. Penonton dipersilahkan. Siap Pak Dika. Silakan. Adalah tentang sejarah gerakan pramuka. Video tentang 50 tahun ulang tahun pramuka. Perhatikan. Salam Pramuka. Pramuka Indonesia sejak diresmikan pada tanggal 14 Agustus 1961 sebagai wujud semangat bersatu Pramuka Indonesia. Muncul sejumlah bentuk sepanjang ke belakang, suka dan duka telah silih berganti mewarnai perjalanan. Sebulan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta untuk membentuk Panitia Persatuan Kepanduan Indonesia guna mendirikan wadah organisasi kepanduan untuk seluruh bangsa Indonesia melalui suatu kongres. Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia akhirnya diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta. Para tokoh kepanduan Indonesia yang menghadiri kongres tersebut bersepakat untuk membentuk suatu organisasi, yaitu Pandu Rakyat Indonesia, dan dikuatkan dengan janji Ikatan Sakti. Dulu namanya bukan Pramuka, tapi Pandu Rakyat. Keberadaan Pandu Rakyat Indonesia selanjutnya diperkuat oleh SK Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan nomor 93 garis miring bahagian A tertanggal 1 Februari 1947. Tahun-tahun sulit dihadapi Pandu Rakyat Indonesia akibat serbuan Belanda. Dalam perjuangan itu, salah seorang di antara anggota Pandu, Suprapto, gugur saat mengikuti kegiatan api unggun di halaman gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta dalam rangka memperingati kemerdekaan 17 Agustus 1948. Pada masa perjuangan, para anggota Pandu terjun ke medan juang bahu-membahu bersama pemuda-pemuda lainnya demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagian besar kebersamaan pada masa itu, diantaranya Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah berkiprah di dunia Papua. Pada tanggal 20 sampai 22 Januari 1950, Pandu Rakyat Indonesia mengadakan kongres kedua di Yogyakarta. Kongres ini memutuskan memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan organisasi masing-masing. Pada situasi itu, Menteri PP dan K mencabut surat keputusan nomor 93 garis miring bahagian A tanggal 1 Februari 1947 dan menggantinya dengan SK Menteri PP dan K nomor 2344 garis miring K tertanggal 6 September 1951. Sejumlah organisasi kepanduan yang pernah ada akhirnya bermunculan kembali untuk melakukan aktivitas kepanduan.
waktu bagi organisasi kepanduan sebenarnya tidak ada, sehingga pada tanggal 16 September 1951 terbentuklah Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO. Pada tahun 1953, IPINDO berhasil menjadi anggota kepanduan sedunia. IPINDO yang berbentuk federasi sudah tidak tepat dengan situasi Indonesia. Maka tanggal 3 Desember 1960 terbit ketetapan MPRS nomor 2/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 tentang rencana pembangunan nasional semesta berencana. Pasal 330C menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila, dan pasal 349 ayat 30 menegaskan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan pramuka. Pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden atau Mandataris MPRS mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan Indonesia di Istana Negara. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Untuk melaksanakan pembentukan Gerakan Pramuka, maka berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 1961 tanggal 5 April 1961, disusunlah panitia pembantu pelaksana pembentukan Gerakan Pramuka dengan anggota panitia terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Menteri P dan K Profesor Priyono, Menteri Pertanian Dr. A. Haji Saleh, dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa Ahmadi. Masih dalam bulan April juga keluar keputusan Presiden RI nomor 121 tahun 1961 tanggal 11 April 1961 tentang panitia pembentukan Gerakan Pramuka dengan penambahan satu anggota, yaitu Menteri Sosial Mulyadi Joyo Martono. Mei 1961 terbit keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 yang mengatakan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Kepres tersebut juga mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Namun bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ketiga. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Setelah keputusan Presiden nomor 238 turun, wakil-wakil organisasi kepanduan di Indonesia mengajukan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka. Pernyataan itu dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Menurut anggaran dasar Gerakan Pramuka tahun 1961, pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional atau Mupinas, yang di dalamnya terdapat Kuartir Nasional Gerakan Pramuka atau Kuarnas dan Kuartir Nasional Harian atau Kuarnari. Mupinas diketuai oleh Presiden RI Dr. Insinyur Soekarno, Wakil Ketua 1 Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua 2 Brigjen TNI Dr. A. Haji Saleh. Untuk Kuarnas, Ketuanya Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Ketua Brigjen TNI Dr. A. Haji Saleh yang sekaligus merangkap Ketua Kuarnari. Pada tanggal 14 Agustus 1961, Presiden menganugerahkan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Pramuka
diterima oleh Ketua Kuartir Nasional Sri Sultan Hamengkubuwono IX seusai Presiden lantik anggota Mappinas, Tuanmas, dan Tuanari pada apel besar pertama yang diikuti sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka di halaman Istana Negara. Selesai apel besar, Gerakan Pramuka resmi diperkenalkan pada seluruh rakyat Indonesia melalui defile dan pawai pembangunan berkeliling Jakarta. Acara serupa juga diadakan di tempat penting lainnya di Indonesia. Peristiwa tanggal 14 Agustus 1991 ini kemudian disebut sebagai Hari Pramuka yang setiap tahunnya diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan. Gerakan Pramuka Indonesia, jabatan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka ini berganti dipercayakan kepada putra-putra bangsa ini, mulai dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Haji Muhammad Salim, Haji Masyur, Haji Minawar Sutanto, Ahmad Rifai, sampai kepada Dr. Haji Abdul Azwar SPH. Ketua Pramuka se-Indonesia ini Bapak ini dilaksanakan Piala Indonesia untuk kemenangan menantang. Tujuannya adalah untuk membentuk se-Indonesia, ketuanya Bapak ini terbaik dan meningkatkan keterampilan kaum muda sehingga kaum muda kita siap menjadi warga negara yang baik dan menjadi calon pemimpin yang baik. Pada saat ini kita tahu masalah masih muda masih serius. Kita lihat bagaimana banyak kesalahan, jumlah obat-obatan dan lain sebagainya. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan antara lain kuatnya Gerakan Pramuka. Sesuai dengan visi dan misinya, Gerakan Pramuka bukan saja dapat mengatasi berbagai masalah dan tantangan generasi muda, tapi juga telah membentuk watak, kepribadian, dan persepsi generasi yang andal sebagai calon pemimpin bangsa yang tangguh di bangsa. Melalui berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan antara lain. Berapa nih? Siaga, ini kalian. Pesta Siaga, di mana anggota Siaga mengikuti kegiatan keterampilan kepramukaan yang dikemas dalam bentuk permainan, pameran siaga, pasar siaga dharma wisata, pentas seni budaya, karnaval, kemudian pengetahuan bagi pemimpin regu utama atau pertama, pemimpin regu atau pilu, dan wakil pemimpin regu atau wakil pramuka penggalangan di bidang manajerial dan kepemimpinan melalui pilihan pimpinan regu atau bian jumbo. Pertemuan pramuka penggalangan untuk mengkaji, merumuskan dan memecahkan masalah secara terserah sih mama nge-SMS dan pembelajaran metode pemecahan masalah sebagai membagi pramuka penggalang di masa yang akan datang melalui forum penggalang. Peta, kompas, dan survival bagi pramuka. Kegiatan lomba tingkat atau LT dalam bentuk perkemahan yang mempertandingkan sejumlah keterampilan yang telah diperoleh pramuka penggalang melalui berbagai pelatihan. LT ini sekaligus
merupakan ajang evaluasi prestasi pramuka penggalang. Jambor, perkemahan besar pramuka penggalang bertujuan membentuk rasa persahabatan, persaudaraan, persatuan dan perdamaian, membina dan mengembangkan sikap teguh, mandiri, dan bertanggung jawab, membangun jiwa patriotisme dan nasionalisme, serta membangun rasa cinta terhadap alam. Bapak Sunarjo Atmodipuro. Ya, silakan lanjut Mbak Ira. Nah, berikutnya arti dari lambang pramuka ya. Nah, nih Pak, dipergunakan sejak 14 Agustus 1961 ketika Presiden Soekarno menganugerahkan Panji Gerakan Pramuka. Nah ini silakan dibaca sendiri ya. Itu adalah baju pramuka sekarang ya. Bentuk lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa. Nah, tunas kelapa. Kenapa tunas kelapa? Kita lihat artinya. Arti kiasan lambang gerakan pramuka. Apa sih? Biar kalian tahu ya. Kenapa tunas kelapa? Nah, ini dia. Dinamakan cikal bakal di Indonesia, berarti penduduk asli yang pertama menurunkan generasi baru. Jadi tiap pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Kelapa itu dapat tumbuh di mana saja. Jadi setiap pramuka bisa menyesuaikan diri dalam masyarakat dimanapun dia berada. Tuh. Jadi ketika camping kalian tidak manja karena kalian adalah anak pramuka yang hebat, menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tinggi di Indonesia. Setiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus dan baik. Berikutnya, akarnya menempel kuat ke dalam tanah. Tuh ada tangannya kuat sekali. Ya, bahwa pramuka memiliki tekad yang sangat kuat untuk mencapai cita-citanya. Ada lagi. Lanjut Bella. Oke. Berikutnya adalah pohon yang serbaguna. Jadi kenapa kelapa? Karena kelapa itu semuanya bermanfaat. Daunnya, buahnya, batangnya, sawitnya, ya banyak sekali manfaatnya. Ya, itu tentang lambang pramuka. Satu lagi Pak Ira yang sebetulnya iklan dulu.
semapur. Semapur. Oh, ini tentang tali temali. Kalian kemarin sudah belajar ya tentang simpul-simpul di pramuka. Namanya simpul pangkal. Oke. Saya sampai pause. Sambil lanjut. Yang Lalu ini satu baru. sebelah sini. Enggak. Ya, buat Satu baris ini aja. silakan ambil dulu makanannya. Simpul pangkal. Simpul jangkar. Nah, ini kemarin kita belajar ini. Nah, set. Tuh, gitu. Gampang sekali simpul jangkar. Ya, simpul tamat. Nanti kalian lebih banyak belajar ini di penggalang sebetulnya ya. Kelas 6 sampai SMP nanti kalian belajar ini. Simpul tambah sebetulnya gampang nih. Tuh, tinggal dibulat-bulat aja. Bulat masuk, masuk lagi ke situ, dia masuk lagi, tarik. Nah, gampang sebetulnya kalau dipraktekannya. Simpul tiang untuk mengangkat. Ya, ini hasilnya jadi seperti ini. Kemudian ada lagi simpul anyam. Ya, ini seperti membuat anyaman. Ada 2 tali, ini menggunakan 2 tali. Nah, ini mah hanya santai saja. Nanti kalian belajar di penggalang. Simpul hidup. Ah, simpul hidup itu kalau ditarik dia bisa lepas lagi, mudah. Jadi tidak terlalu diikat kencang ya. Iya, gampang banget kan? Ini yang menggunakan 2 tali, simpul mati. Nah, kalian kemarin belajar ini ya. Tuh, mengikat ujungnya. Set. Nah, sampai incen. Udah bisa ya? Ya. Ini ikat palang. Ya, jajaran kedua. Sambil sana antri. Ya. Yang sudah dapat, silakan dimakan. Tapi nanti makannya bareng-bareng ya. Makannya bareng-bareng. Nanti makannya bareng-bareng. Perempuan baris ke 1 boleh, silakan lewat belakang. Yang perempuan baris ke 1 silakan lewat sana. Ya, nanti makannya bareng-bareng, jangan boleh dimakan. Yang mau cuci tangan, yang mau ke toilet, nanti sebentar ya. Ya, saya boleh dilanjutkan dari sambil nunggu. Simpul palang, jadi pakai tongkat. Dua, 1 diikat di palangnya, 1 diikat lagi ke situ, diikat lagi, bulat-bulit. Nah, tuh, gampang tapi sebetulnya bikinnya, tuh, cuma gitu-gitu aja. Tarik ke atas, masukkan ke bawah, luruskan lagi, sampai kuat. Ini biasanya digunakan kalau kalian membuat apa namanya? Ya, membuat jemuran. Kalau camping hujan. Ya, karena hujan nanti kalian lewat samping ya, jangan baris di lapangan. Tasnya sudah luar ya? Tasnya udah dimasukin ke tenda belum? Yang merasa tasnya masih di luar, silakan masukkan ke tenda. Hujan, masukin ke tenda tasnya. Masukkan tas ke dalam tenda karena hujan. Ya udahlah, karena bisi kalian sudah lapar, silakan makan
silakan. Yang sudah dapat makanan boleh langsung dimakan.